Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulung Muda Siregar dengan NPM 23041901116. Saya dari kelas TI 03 semester 4, program studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Di video kali ini saya akan membuat tutorial singkat tentang cara instalasi aplikasi Blender versi terbaru serta mengenalkan beberapa fitur dasar yang ada di dalam video ini. Saya membuat video ini sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali menggunakan aplikasi Blender biar gak bingung pas pertama buka aplikasinya. Nah, kita mulai cara mendownload aplikasi Blender terlebih dahulu. Pertama-tama teman bisa buka browser, misalnya Google Chrome, lalu ketik di kolom pencarian Blender, tekan enter. Nah, di halaman utama situsnya di sini teman-teman bisa pilih sistem operasi yang digunakan, apakah menggunakan Windows, MS atau Linux, sesuai aja dengan perangkat masing-masing. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya klik Blender for Windows. Setelah itu proses download akan berjalan otomatis. Tapi kalau filenya sudah berhasil di-download, kita tinggal klik filenya. Nah, di sini kita tinggal klik next, install, dan setelah itu tunggu sampai proses instalasinya selesai. Kita tunggu. Terakhir tinggal klik tombol finish dan Blender siap untuk dibuka. Sekarang aplikasi Blendernya sudah berhasil kita buka. Sebelum kita bahas tampilannya, saya mau jelasin dulu secara singkat apa sih sebenarnya Blender itu. Nah, Blender adalah aplikasi gratis dan open source yang digunakan untuk membuat berbagai karya berbasis grafis 3D. Dengan Blender kita bisa membuat model 3D, animasi, efek visual, grafis, game design interior. Blender juga digunakan oleh para profesional dan studio animasi besar, tapi tenang saja, buat pemula juga sangat cocok karena komunitasnya banyak dan banyak tutorial gratisnya juga. Dan karena saya juga masih pemula, saya menggunakan Blender. Jadi di video ini saya belum bisa mencontohkan proses pembuatan objek 3D secara lengkap, tapi saya tetap ingin berbagi pengetahuan dasar kepada teman-teman, terutama mengenai fitur-fitur yang ditampilkan awal Blender. Tujuannya biar saat kalian membuka aplikasi nanti kalian udah familiar duluan dan enggak bingung sama tampilannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian fitur-fitur dasar yang ada di Blender tampilan awal. Blender memang kelihatan agak kompleks, tapi sebenarnya kita kenal satu persatu jadinya gampang. Saya akan jelaskan bagian penting yang sering kita temui saat membuka Blender versi terbaru. Nah, tampilan yang paling menonjol sering kita lihat pertama yaitu 3D view for atau 3D view window. Nah, ini adalah area utama kita bekerja. Disinilah kita membuat, mengatur, dan melihat objek. Kita semua proses modeling, animasi, dan editing bakal dilakukan di sini. Kita bisa memutarkan tampilan, zoom in, dan melihat objek dari berbagai sudut ini. Nah, selanjutnya ada menu select box. Nah, ini memilih objek dengan cara klik dan di blok. Menu selanjutnya adalah menu kursor. Menu kursor ini mengatur posisi 3D kursor. Penting saat kita menambahkan objek baru. Menu selanjutnya yaitu
menu move. Nah, menu move ini untuk memindahkan objek ke arah X, Y, ataupun Z. Itu di menu selanjutnya adalah rotate. Nah, ini merupakan untuk mengatur objek sesuai sumbu yang kita inginkan. Selanjutnya adalah menu scale. Nah, menu scale ini untuk memperbesarkan atau memperkecil objek sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya menu transform. Nah, ini merupakan gabungan dari move, rotate, dan scale dalam satu alat. Nah, semua tools ini adalah di sisi kiri view for dan bisa akses dengan cepat. Nah, menu selanjutnya adalah menu annotate dan menu ini yaitu tool buat coret-coret atau kasih catatan langsung di view. Cocok buat kamu ngasih tanda jika kamu inginkan. Selanjutnya menu measure. Nah, untuk mengatur jarak antar objek satu dengan objek yang lain. Ini sangat membantu kita bekerja secara presisi. Nah, ada sekitar jarak antara dengan objek yang di sekitar 5 kom. Selanjutnya ada menu scope atau objek. Biasanya kita mulai modeling dari bentuk dasar seperti kubus, seperti ini. Nah, oke, mungkin cukup sekian pengaturan fitur di bagian kiri layar. Selanjutnya yaitu ada di menu atas, menu edit rather window have. Menu edit ini berfungsi untuk mengedit umum seperti undo story, adjust, dan lain-lain sebagainya. Menu selanjutnya ada menu render. Nah, tempat ini melakukan proses rendering, mengubah tampilan jadi gambar animasi. Selanjutnya ada menu window untuk mengatur tampilan jendela. Dan selanjutnya ada menu help, yaitu kalau teman-teman bingung bisa cari bantuan atau dokumentasi Blender resmi, ada di sini di hal. Nah, selanjutnya yaitu workscape atau di bagian tab atas ada menu layout, modeling, dan sebagainya. Di bagian atas Blender ada banyak tab yang disebut WFX. Masing-masing punya fungsi khusus. Yang pertama, menu layout. Nah, ini merupakan tampilan default untuk modeling dan navigasi objek. Selanjutnya modeling fokus khusus buat membentuk atau mengedit bentuk objek 3D. Selanjutnya adalah menu sculpting. Nah, untuk memahat objek seperti Tania, cocok untuk detail tinggi seperti karakter. Selanjutnya dan menu editing, yaitu mengatur mapping tekstur dan objektif 3D. Dan selanjutnya adalah tekstur fine. Nah, ini melukis langsung di permukaan objek. Selanjutnya menu shading. Menu shading ini agak menunggu waktu atau loading ke proses shading teman-teman, dimana menu shading ini menyusun material dan tekstur objek menggunakan node. Nah, itu dia tampilan menu shading. Dan selanjutnya menu animation, yaitu mengatur gerakan ke frame objek. Dan menu selanjutnya adalah rendering, yaitu hasil akhir akan keluar di sini. Selanjutnya adalah compositing, yaitu editing gambar setelah rendering, seperti pasang efek dan sebagainya. Selanjutnya ada menu geometry node.
Note. Nah, di sini merupakan workflow baru buat membuat efek dan model dengan sistem Note. Teman-teman, oke, cukup sampai di sini dulu video tutorial dari saya cara menginstal Blender dan mengenal fitur-fitur dasarnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih pemula seperti saya dalam saya sendiri dalam tahap belajar. Semoga video ini jadi awal yang mudah buat teman-teman untuk lebih semangat eksplorasi dan belajar Blender lebih dalam lagi. Jangan lupa Blender itu butuh latihan yang konsisten dan pelan-pelan aja, dan jangan takut buat coba-coba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.